Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan, saya akan menjelaskan mengenai Fakultas Humaniora dan Kesehatan di kampus Universitas Mulia. Tetapi sebelum penjelasan tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kampus Universitas Mulia. Berawal dari STEMIK Balikpapan yang lahir pada tahun 2000 dan berjalan selama 18 tahun, berusaha untuk berkontribusi untuk negeri khususnya di Balikpapan. STEMIK Balikpapan melakukan transformasi dengan melakukan merger dengan ASMI Erlangga serta STEMIK SPB Samarinda yang merupakan bagian dari Yayasan Erlangga dan membentuk sebuah universitas baru di Kalimantan pada tahun 2018 dengan nama Universitas Mulia atau disingkat UM. UM ini merupakan kampus yang berusaha menerapkan konsep berbasis IT di lingkungan kampus. Kampus ini salah satu universitas tinggi swasta yang ada di Balikpapan. Memiliki 3 fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Humaniora dan Kesehatan. Mempunyai 3 fakultas yang terbagi lagi sebanyak 11 program studi yang berbeda-beda di setiap fakultasnya. Dan di sini saya akan membahas mengenai Fakultas Humaniora dan Kesehatan yang memiliki visi, yaitu menjadi Fakultas Humaniora dan Kesehatan yang terdepan dan unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang hukum, farmasi, PAUD, berbasis teknopreneurship di tingkat global pada tahun 2043. Kemudian misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang berbasis teknopreneurship yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya yang inovatif, mandiri, dan humanis. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang hukum, farmasi, dan PAUD. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian inovatif pada bidang hukum, farmasi, dan PAUD berbasis teknopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance, berstandar internasional melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Kemudian di dalam fakultas ini memiliki 3 program studi. Yang pertama ada program studi farmasi, yang kedua program studi hukum, dan yang terakhir yaitu prodi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini atau PG PAUD. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 program studi tersebut. Dari yang pertama tadi yaitu program studi farmasi. Program studi farmasi ini merupakan jurusan dari Fakultas Humaniora Kesehatan di Universitas Mulia. Mahasiswa belajar mengenai farmasi, belajar seperti menakar kandungan dalam pembuatan obat dan sebagainya. Mahasiswa ini yang lulus akan mendapat gelar S.Pharm. Kemudian visi prodi farmasi ini yaitu menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kefarmasian yang profesional dan berjiwa kewirausahaan berbasis riset dan teknologi yang inovatif, mandiri dan humanis, bertaraf internasional pada tahun 2039. Kemudian
memiliki 5 misi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran formasi yang berkualitas dan unggul, kemudian melaksanakan penelitian sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam memecahkan isu-isu di bidang farmasi. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan praktik kewirausahaan yang berbasis riset dan teknologi. Dan kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, mengimplementasikan keilmuan di bidang farmasi. Konsentrasi pada program studi farmasi yaitu yang pertama clinical and community pharmacy. Konsentrasi clinical and community pharmacy atau farmasi klinis dan komunitas. Konsentrasi ini akan membentuk karakter farmasis yang berparadigma patient oriented atau berorientasi pada kebutuhan pasien. Untuk mencapai kualitas kehidupan pasien yang lebih baik, fokus mempelajari ilmu farmasi secara mendalam dengan kemampuan komunikasi yang baik yang perlu dalam pendekatan kepada pasien dan masyarakat. Kemudian prospek kerjanya yaitu lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit, ataupun di puskesmas. Kemudian konsentrasi prodi farmasi yang kedua yaitu Pharmaceutical Herbal Technology atau konsentrasi herbal teknologi atau teknologi bahan alam. Konsentrasi ini akan membentuk farmasis yang mampu membuat terobosan terbaru untuk produk-produk farmasi minimal dalam skala kecil yang berasal dari bahan alam. Fokus mempelajari ilmu farmasi secara mendalam serta ilmu kewirausahaan yang akan dibutuhkan farmasis dalam langkah awal menuju pharmapreneur, wirausaha farmasi. Kemudian adapun prospek kerja prodi tersebut yaitu lulusan akan dapat melanjutkan ke program studi profesi apoteker menjadi asisten apoteker yang memiliki STRTTK yaitu Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek, klinik, rumah sakit ataupun di puskesmas serta dapat merintis usaha mandiri di bidang farmasi. Kemudian program studi selanjutnya yaitu PG PAUD. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana mendidik dalam proses mengajar anak usia dini. Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan gelar SPG PAUD. Visi dari program studi PG PAUD ini yaitu mewujudkan jurusan PG PAUD yang unggul, berdaya saing dan berkarakter pada tahun 2025. Kemudian memiliki 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan pendidik, tenaga dan non-kependidikan yang profesional, berkarakter dan berdaya saing global di bidang PAUD. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan dan keilmuan lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya pada bidang kepautan yang berbasis kebudayaan dan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga, yaitu menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan diklat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan melalui pengetahuan jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Pada prodi PG PAUD ini memiliki 2 konsentrasi yaitu digital learning dan business law. Prospek kerjanya yaitu bisa menjadi guru TK, tutor anak usia dini, guru
guru anak berkebutuhan khusus, dosen PAUD, pekerja sosial, kepala sekolah playgroup, konselor anak, pemilik usaha tempat bermain anak, dan lain sebagainya. Program studi yang terakhir di Fakultas Humaniora dan Kesehatan yaitu program studi hukum. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar teori mengenai hukum serta secara praktik mengenai proses litigasi dan non-litigasi. Yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi seorang hakim atau pengacara dalam permasalahan hukum. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SH. Program studi ilmu hukum di Universitas Mulia memiliki visi yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis teknopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Kemudian misinya yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan peraturan dalam bidang hukum guna menghasilkan sumber daya yang berkompeten dan profesional di bidang hukum. Kemudian yang kedua yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang hukum yang berkualitas, berkesinambungan, dan relevan dengan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat guna kontribusi kehukuman dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan institusi baik nasional maupun internasional. Program studi hukum ini memiliki dua konsentrasi, yaitu yang pertama cyber law. Konsentrasi hukum cyber ini mempelajari ilmu hukum yang berhubungan dengan aspek teknologi dan elektronik, termasuk semua aspek yang berkaitan komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem informasi. Bidang ini sangat dibutuhkan karena dapat mencegah dan mengurangi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan kejahatan dunia maya dalam penggunaan internet. Situs web, email komputer, ponsel, perangkat lunak, perangkat keras, serta perangkat penyimpanan data. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi business law. Konsentrasi business law ini mempelajari ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu bisnis, juga dikenal dengan hukum komersil. Business law merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan hak, tugas, kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam segala jenis transaksi bisnis, perdagangan, dan penjualan. Hukum bisnis juga berkaitan erat dengan hukum perbankan, hukum keuangan, dan hukum perdata lainnya. Ya, sekian itu tadi penjelasan dari saya mengenai Fakultas Humaniora dan Kesehatan di kampus Universitas Mulia. Untuk adik-adik dan teman-teman yang berminat meneruskan pendidikannya, sekarang masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga bagi calon mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Untuk pendaftarannya dapat melalui link yang ada di video ya. Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas Mulia Balikpapan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.